Pemirsa, bahwa jumlah volume kendaraan ini dari Pulau Jawa menuju Sumatera di puncak arus mudik kedua sudah mulai dipadati oleh pemudik sejak subuh tadi. Nah, kita lihat ini antrian kendaraan di Pelabuhan Merak yang sudah mengular bagi para pemudik yang ingin menyeberang dari Jawa menuju Sumatera. Tercatat total reservasi beberapa hari jelang Lebaran dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, yakni terdaftar sebanyak sekitar 106.600 reservasi. Untuk jumlah kendaraan roda 4 hari ini sudah melintas 13.300 unit. Pihak ASDP menambah jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 44 unit kapal. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut situasi arus mudik 2023 di Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan kami Putu Bagus yang berada di sana. Putu, bisa dilaporkan bagaimana situasi di sana? Ini kalau terlihat memang antrian kendaraan cukup padat ya. Ya, apa ini delay system termasuk yang dilakukan oleh ASDP, Putu? Ya, selamat siang Aldi, Anggi, dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan bahwa kondisi terkini di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten, kondisi arus kepadatan kendaraan roda 4 ini sudah cukup mengular dan sudah terjadi kepadatan sejak pagi tadi, bahkan hingga dini hari dan bahkan subuh hari, di mana memang ada jam-jam padat, di mana salah satunya kami menyampaikan yang tadi sudah saya sampaikan pula di jam subuh hingga jam pagi hari, kiranya hingga pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ini merupakan salah satu jam sibuk, dan hingga siang nanti sekiranya pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat juga kepadatan volume kendaraan ini semakin meningkat. Di samping itu sempat mengalami pelandaian, yakni sebelum waktu jam berbuka puasa, dan kembali meningkat volumenya setelah jam berbuka puasa sekiranya sekitar pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dan perlu diketahui bahwa memang di Pelabuhan Merak ini diberlakukan sistem delaying, yang artinya merupakan sistem penundaan keberangkatan, di mana para kendaraan-kendaraan ini tidak bisa langsung untuk masuk ke dalam kapal feri yang ingin menyeberang dari Jawa menuju Sumatera, melainkan sistem penundaan ini kendaraan harus tertahan terlebih dahulu di dermaga-dermaga jika ingin menyeberang, karena sistem penundaan keberangkatan atau delaying system ini ditujukan oleh pihak terkait, khususnya dari pihak ASDP dan pihak Menteri Perhubungan dan bahkan dari pihak Polda ini, untuk mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas di wilayah Merak dan sekitarnya. Melihat jika arus mudik tahun 2022 lalu, kondisi Merak ini memang cukup parah, di mana arus kendaraan atau kemacetan ini sampai hingga ke titik tol Merak, Banten, bahkan sampai ke jalan-jalan atau arus lalu lintas yang mengganggu aktivitas warga. Sehingga adanya sistem delaying ini, sistem penumpukan kendaraan hanya terjadi di dalam pelabuhan saja, sehingga tidak mengganggu dari aktivitas warga. Dan kami juga menyampaikan informasi lainnya yang cukup penting bagi para pemudik yang ingin berangkat dari melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera di Pelabuhan ini harus terreservasi terlebih dahulu. Dan sebelumnya di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Dermaga 5, ini hanya dikhususkan untuk kendaraan roda 4 saja dan kendaraan bus eksekutif. Sedangkan di Pelabuhan Ciwandan itu dikhususkan untuk kendaraan roda 2 dan truk. Kami perlu menginformasikan pula bahwa ada 3 pelabuhan yang dituju oleh pihak terkait untuk mengatur sistem kepadatan, di mana ada Pelabuhan Merak salah satunya, Pelabuhan Ciwandan, dan juga Pelabuhan BBJ, di mana Pelabuhan Ciwandan dan BBJ ini dikhususkan untuk kendaraan besar seperti truk golongan besar, dan untuk kendaraan roda 2 dikhususkan di Pelabuhan Ciwandan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan kembali kepada Aldi dan Anggi. Baik, Putu, kalau dilihat sejumlah kendaraan yang mengantri di sana untuk delay system sendiri, apakah ada informasi berapa lama jeda waktu antara kendaraan yang menunggu untuk masuk dengan kendaraan yang berikutnya? Ya. Baik, dari hasil pantauan kami memang sistem delay merupakan sistem penundaan keberangkatan. Dan untuk proses menunggu, kami sempat berbincang dengan salah satu pemudik yang ingin menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera ini, menyatakan ada 2 hal positif dan negatif. Di mana hal positif yang mereka dapatkan dari sistem baru yang dilontarkan oleh pihak terkait ini, mereka tidak merasakan kemacetan di titik-titik tol dan di ruas jalan tol. Melihat tahun lalu, kita berkaca kembali ke belakang, di mana di arus mudik 2022 kondisi kemacetan sudah cukup mengular dan
sampai ke titik gerbang tol Merak. Dan saat ini positifnya hal yang bisa diambil yakni kepadatan hanya terjadi di dalam pelabuhan saja. Namun yang menjadi keluh kesah dari para pemudik ini, mereka harus menunggu terlebih dahulu di dalam pelabuhan ini sekiranya di dalam jangka waktu 3-4 jam untuk mereka menyeberang masuk ke dalam kapal feri. Dan informasi yang lainnya yang harus kami sampaikan yakni penyeberangan yang dilakukan, kurang lebih kapal feri yang bersandar di dermaga ini melakukan penyeberangan selama 1 jam sekali. Dan dari pihak ASDP pula menyediakan unit kapal tambahan, yakni dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini ada 44 kapal dari pihak ASDP yang dikerahkan untuk mengakomodasi dari pihak pemudik atau dari para masyarakat yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Aldi dan juga Anggi. Oke, baik Putu Bagus. Nah, ini tips dari Putu Bagus ya. Jadi siapkan waktu 3-4 jam untuk berada di pelabuhan sebelum akhirnya bisa naik ke kapal. Terima kasih Putu Bagus atas laporannya.